Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun anda berada, semoga di pagi hari yang cerah ini, sebelum kita bergerak melangkah beraktivitas, batin pikiran kita terlebih dahulu dicerahkan, sehingga bimbingan petunjuk Allah mudah kita dapatkan, dan dari berbagai aktivitas kita Allah selalu membimbing, memberikan petunjuk jalan keluar dari apapun permasalahan, tantangan hidup yang kita hadapi. Batin manusia ataupun di sini adalah pikiran, perasaan berfrekuensi sangat halus, tidak bisa dirasakan, dilihat oleh orang lain. Namun dari frekuensi yang halus tersebutlah mampu menggerakkan keseluruhan tubuh kita, sehingga di berbagai riwayat hadis Rasulullah yang menempati urutan pertama adalah innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap perbuatan apapun itu diawali oleh niat, dan niat tentu saja berhubungan dengan batin pikiran kita. Dan untuk terkoneksi dengan Allah tentunya harus melibatkan batin pikiran kita. Pembahasan kita kali ini adalah 5 frekuensi tercepat untuk terkoneksi dengan Allah. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik, meriwayatkan bahwa ia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat seorang laki-laki yang melakukan sholat. Kemudian lelaki tersebut berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa bagimu segala pujian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Pemberi karunia, Pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan, wahai Zat yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluk-makhluknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila dipanjatkan doa kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkannya. Dan apabila dia diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan memberinya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan dalam berdoa orang tersebut menggunakan Ismul A'zam, nama-nama Allah yang teragung, yaitu Al-Mannan, Allah yang maha memberikan karunia, ya Zal Jalali wal Ikram, Allah lah pemilik kemuliaan dan keagungan, dan Al-Hayyul Qayyum, Allah lah yang maha hidup, maha berdiri sendiri mengurus makhluk-makhluknya.
Kalau nama-nama Allah yang agung ataupun Ismul A'zam ini kita gunakan ketika berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi doa yang kita panjatkan kepada Allah dari kebutuhan kita agar ditolong, diberikan jalan keluar oleh Allah. Rasulullah menjamin doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Cara menggunakan doa ini sangat mudah dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk kita membacanya ratusan ataupun ribuan kali. Cukup dibaca satu kali sebelum kita tidur malam ataupun sehabis kita melakukan sholat fardu 5 waktu. Yang penting kita rutinkan, kita istiqomahkan. Namun yang jauh lebih penting adalah kita mengerti arti dari Ismul A'zam ini, nama Allah yang agung, yang salah satunya di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah Al-Mannan, Allah yang maha memberikan karunia. Tentunya kita harus menyadari setiap detik, setiap saat kita tidak pernah terlepas dari karunia Allah. Kita masih diberikan hidup, kesehatan, masih dimampukan makan dan minum, diberikan pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari Allah yang Al-Mannan, yang maha memberikan karunia. Jadi ketika Anda menggunakan doa ini, harus Anda tanamkan, bukan hanya doa yang terkabulkan adalah karunia dari Allah, namun setiap saat, setiap detik karunia Allah itu tidak pernah terhenti mengalir dalam kehidupan kita. Namun karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam adalah karunia iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi maksud nama Allah Al-Mannan, maha memberikan karunia, adalah karunia iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun permasalahan hidup Anda, kalau Anda menyadari karunia iman masih ada dalam batin pikiran kita, maka percayalah tidak ada karunia yang lebih besar dari itu. Bahkan terkabulnya doa kita yang kita harapkan kepada Allah
tidak sebanding dengan karunia iman dan Islam yang masih terpatri di hati kita. Dan karunia iman dan Islam inilah yang menjadikan batin kita bersih, suci. Apapun yang terjadi, kita tetap bertawakal, tetap bersyukur kepada Allah. Dan tentu saja kalau kita menyadari nama Allah Al-Mannan yang maha memberikan karunia iman dan Islam, ketika kita memanjatkan doa kepada Allah, vibrasi, frekuensinya, getarannya sangat tinggi, sehingga batin kita, doa kita terkoneksi dengan Allah sangat cepat. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kalau kita benar dalam memanjatkan doa menggunakan Ismul Azam, nama Allah yang agung, yang salah satunya di hadis ini adalah Al-Mannan, Rasulullah memberikan garansi doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk nama Allah Al-Jalal dan Wal-Ikram dan Al-Hayyul Qayyum yang terdapat di hadis ini. Saya akan bahas di sesi selanjutnya. Tetaplah berada di channel ini, like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu spektakuler yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya membedahnya di channel ini pada tingkatan psikologis, tingkatan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.